Tuhan Roh Kudus, mari Kau yang siapkan kami Bapa pagi hari ini, untuk kami boleh menerima benih firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang akan kami terima boleh tertanam dengan kuat, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biar pagi ini kami disiapkan, hati kami disiapkan untuk menerima apa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya dapat tentang ini giving my best atau memberikan yang terbaik dari hidup kita. Saya percaya Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Amin. Berkatnya, mukjizatnya, pertolongannya yang tidak pernah terlambat, itulah yang sudah Tuhan beri untuk hidup kita. Dan hari ini apa sih yang bisa kita persembahkan dan kita beri untuk Tuhan? Kemarin nanti tentang pembaharuan hidup, pembaharuan budi ya. Hari ini kita mau belajar tentang giving my best. Kita beri persembahan yang terbaik. Giving itu artinya apa? Memberi atau mempersembahkan. Kalau my best artinya yang terbaik, yang paling the best, yang paling pol-polan yang bisa kita persembahkan. Artinya apa? All out ya, all out. Semua yang terbaik dari hidup kita, kita persembahkan ke dalam kuasa Tuhan, tangan Tuhan. Bukan cuma kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dalam pelayanan, saudara. Ini kadang banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam pelayanan, semua everything is gonna be okay. Tetapi ketika balik dalam kehidupan pribadi ya, nol besar semuanya. Ini kadang di anak-anak muda banyak terjadi seperti ini. Pelayanan oke, tapi di rumah masih ngelawan orang tua, nggak nurut, ya kan, masih ngebantah orang tua, dan banyak orang tua yang curcol sama saya, tolonglah Bom anak saya dididik, tolonglah Bom anak saya dikasih tahu. Soalnya susah dikasih tahu sama mamanya, sama papanya susah, nggak mau nurut. Nah, kadang ketika kita merasa oke dalam pelayanan kita ya Bapak Ibu Saudara, kita pun juga harus oke dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Malah start from your home, start dari kehidupan kita yang dasar, yaitu dari rumah kita sendiri. Sudahkah kita giving the best untuk keluarga kita? Sudahkah kita giving the best untuk orang tua kita, untuk mungkin suami kita, istri kita, dan segala macamnya? Buat anak-anak yang masih sekolah, sudahkah mereka giving the best di sekolah mereka masing-masing? Bukan cuma the best dalam pelayanan, tapi saya percaya akan jadi sebuah paket yang komplit kalau semuanya the best dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memberi yang terbaik, all out, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma dalam rohani, tapi dalam jasmani pun beri yang terbaik. Orang kerja berusaha kasih yang terbaik buat perusahaannya. Seorang bos juga berusaha memberikan yang terbaik buat usahanya dan juga buat para karyawannya. Semua mau memberikan yang terbaik, dan kita pun ke Tuhan hari-hari ini. Ayo giving your best to the Lord. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita dikasih talenta ya Bapak Ibu Saudara, diberi talenta, maka kembangkan itu dan hasilkan yang terbaik dari talenta yang kita punya. Contoh, kita diberi kemampuan untuk bermain musik, kembangkan itu menjadi sebuah pelayanan musik yang indah di hati Tuhan. Itulah persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, yang harum dan yang sejati. Tadi di awal kita nyanyi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan yang sejati. Itulah yang kita bawa di hadapan Tuhan. Hari-hari ini tentang memberi bukan cuma soal tentang nominal berapa yang bisa kita beri sebagai persembahan kita ke Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi apa dari diri kita yang bisa kita kembangkan dan kita olah menjadi sebuah persembahan dari hidup kita yang harum
dan yang sejati untuk Tuhan. Giving my best, give your best. Mari taruh ini dalam hidup kita hari-hari ini. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti akhir bulan akan menjadi doa Pondok Daud yang terakhir di tahun ini. Saya bilang sama anak-anak, ayo siapkan sungguh-sungguh. Ini pukulan terakhir, ini PW 15 jam Pondok Daud yang terakhir di tahun ini. Ayo siapkan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita menyiapkan ala kadarnya. Tapi ayo belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Mempersembahkan sebagai ucapan syukur, sebagai korban syukur kita hanya bagi nama Tuhan. Begitupun kita sebagai umat-umat Tuhan, apa yang bisa kita siapkan untuk Tuhan di akhir tahun ini, ya. Ini udah November, bulan depan udah Natalan. Apa yang bisa kita persembahkan sebagai persembahan akhir tahun kita di hadapan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam kepribadian kita. Kita mau belajar dari dua tokoh di Alkitab. Bagaimana dua tokoh ini mempersembahkan yang terbaik. Meskipun kadang di pandangan manusia itu tidak elok, tetapi ketika di pandangan Tuhan itu berkenan, Tuhan menerima persembahan itu. Yang pertama kita mau buka dari Markus 12. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini adalah persembahan seorang janda miskin, ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di saat banyak orang memberikan segepok mungkin, ya. Banyak orang-orang yang kaya yang memberikan dengan jumlah yang besar. Hal itu seorang janda miskin dan janda tua mempersembahkan cuma 2 peser, mungkin 2 kepingan logam yang mungkin udah lusuh, yang udah nggak bagus, yang mungkin kotor. Dia masukkan dalam peti persembahan. Kalau hari itu mungkin kita ada di tempat itu, ya mungkin banyak pikiran yang akan bergejolak dalam pikiran kita, kan? Mungkin yang kaya-kaya akan bilang, loh kok dimasukin ke sini itu uang receh, ngapain dimasukin ke peti persembahan yang isinya gepokan semua, ya kan? Kok boleh sih ngasih persembahan dengan uang yang kotor gitu kan? Namanya persembahan buat Tuhan kan harus kasih yang terbaik, ya kan? Nah ini kadang paradigma kita, pikiran kita ini kadang salah. Kadang yang terbaik dalam pikiran kita adalah dengan jumlah yang besar, dengan uang yang bagus-bagus, itulah yang terbaik yang kita bisa beri buat Tuhan. Tapi apa yang dalam pikiran kita belum tentu dalam pikiran Tuhan, saudara. Tadi saya katakan giving my best bukan soal berapa, tapi apa yang bisa kita berikan secara all out untuk Tuhan. Saya ini pernah punya pengalaman dulu zaman SMP, ya. Dulu saya masih gereja Minggu di kebaktian remaja, ya kan. Kalau dulu kan persembahannya kan diadarin gitu kan. Nah, kadang anak-anak itu kan ada yang pakai amplop, ada yang nggak pakai amplop gitu kan. Jadi kan kalau kita ngelihat gitu kan tahu kanan kiri kita ngasih berapa dan segala macam kan. Nah saya pernah satu kali kejadian di sebelah kiri saya itu cuma ngasih 100 perak. Saya waktu itu ngasih 5.000, itu masih zaman saya sekolah 5.000 cukup gede. Saya mikir, ya Allah ya, kok ngasihnya 100 perak sih buat Tuhan gitu. Yang lain ya minimal 1.000 kek apa 2.000 gitu kan. Itu pikiran saya ngomong gitu. Ngasih 100 ya ampun gitu kan.
Sampai saya bilang, ya ampun kok ngasih cuma 100 gitu. Karena saya melihat sih ngasihnya logam plung gitu kan. Nah, karena saya mikir kayak gitu, saya berpikiran bahwa kasih persembahan itu kudu yang bagus, kudu yang baik, kudu yang besar jumlahnya. Dan anak itu saya nggak kenal, saya lihat dia ngasih 100. Dan habis itu saya tuh mikirin, aduh ini harusnya nggak boleh, harusnya kok dia ngasihnya 100, harusnya bisa lebih gitu kan. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ketika selesai ibadah, pulang kan, salaman, saya ngeliat anak ini ke depan, saya nggak ngeliat keseluruhan apa yang dia pakai. Jadi pas saya tahu dia cuma pakai kaos, celana pendek sama sandal jepit. Gitu kan. Pas saya lihat ke depan, dia lari ke depan ngampirin, ada seorang ibu sama anak kecil, lebih kecil dari adiknya mungkin ya. Itu kayak, maaf kata kayak gembelan gitu. Maksudnya kayak tidak punya rumah, jadi kayak ya tidur di mana aja. Dan ketika saya ngeliat itu Tuhan, itu anak di tengah kekurangannya, statusnya yang mungkin maaf kata sebagai gembelan, tapi dia masih mau beribadah dan kasih persembahan buat Tuhan. Hari itu saya ngelihat sendiri bahwa anak ini ngasih seperti apa yang janda ini kasih, dari kekurangan, dari apa yang mungkin dia punya. Mungkin ibunya cuma, nak ibu cuma punya 100 perak buat persembahan. Dan anak ini mungkin ngerasa ya udah gak apa-apa mah, yang penting saya bisa ibadah, bisa terima firman. Hari itu saya melihat bahwa terlalu dini kadang kita menjudge orang dalam pikiran kita. Ngasihnya 100 perak, nggak boleh, harusnya ngasihnya minimal 1.000 apa 2.000. Gitu. Terlalu gampang kita menjudge dengan kata-kata kita, ini nggak baik nih persembahannya. Masa ngasihnya cuma sepeser gitu kan. Yang lain-lain ngasihnya bisa lebih. Tapi ketika saya melihat dan mengalami sendiri saudara, jujur saya ini minta ampun sama Tuhan. Dia dengan keterbatasannya, mungkin dengan uang yang minim seminim-minimnya, bisa memberi untuk Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang dengan semua kelebihannya dan kelimpahannya, apakah bisa memberi dari semua apa yang dia miliki? Saya dulu pernah sharing menguasai tempat ini tentang perpuluhan. Kalau misalnya gajinya 1 juta, berarti perpuluhannya 100.000 ya kan? Kelipatan. Kalau gajinya 1 M, berarti perpuluhannya berapa tuh? 100 juta, benar ya? Nah, ngasih 100.000 mungkin masih, hatinya masih oke ya kan? 1 juta mungkin masih ya kan? 10 juta mungkin ya oke lah gitu kan? Dan ketika belajar perpuluhan, ngasih 100 juta karena gajimu 1 M, apakah hatimu masih sama ketika kau kasih dengan persembahan 100.000 buat Tuhan? Belajar memberi yang terbaik, bukan soal nominal, tapi hatimu yang tepat dan pas di hadapan Tuhan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Bukan dari seberapa hebat hidup kita, tapi dari apa yang kita punya, apa yang mungkin menjadi kesayangan kita, kita persembahkan buat Tuhan. Atau mungkin inilah uang terakhir yang aku punya. Maukah kita mempersembahkan itu di hadapan Tuhan, saudara? Giving my best berasal dari hatimu, kerelaanmu, dan kau percaya bahwa itulah yang engkau mau beri untuk Tuhan. Yang kedua, tokoh yang kedua, kita buka dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50.
Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Siapa perempuan ini, saudara? Cuma dikatakan adalah perempuan berdosa yang tidak layak. Mungkin dalam bahasa sekarang ini mungkin adalah seorang pelacur, seorang pelakor mungkin, atau seorang yang sangat hina, yang najis mungkin. Kita nggak tahu apa dosa yang dia perbuat. Tapi yang orang-orang tahu dia adalah perempuan berdosa, perempuan hina, perempuan najis dan nggak layak untuk dekat-dekat sama seorang akan yang lain. Dan ketika dia mendengar bahwa ada sang juru selamat lagi makan di rumah orang Farisi, dia tahu dia dibenci banyak orang, dia tahu dia dikucilkan, dia tahu mungkin dia dimusuhi oleh semua orang. Dan mungkin orang juga ngeliat dia ngerasa jijik dan segala macam. Tapi tujuan dia satu, dia mau bertemu dengan sang juru selamat. Dengan membawa minyak wangi, dia datang sujud, membasuh kaki Yesus, mencium kakinya, dan diolesi dengan minyak wangi. Mungkin itu yang dia punya hari itu, untuk dia boleh beroleh pengampunan. Karena dia tahu cuma Yesus yang bisa mengampuni hidupnya. Ini bukan sogokan ya saudara ya. Ini bukan sogokan, hati-hati. Karena dia tahu itu Yesus, dia akhirnya cium kakinya, basuh kakinya supaya diampuni. Enggak. Karena dia tahu betul itulah sang Mesias yang hadir. Dan sang Mesias yang bisa mengampuni dosanya. Datanglah judgment yang lain, ya kan? Kok Yesus mau kakinya dijamah sama perempuan dosa? Kok Tuhan mau sih itu dipegang-pegang sama perempuan hina? Tapi apa jawab Yesus tadi? Simon, aku datang aja kamu gak ngasih pembasuhan buat aku. Aku datang aja kamu gak cium aku. Aku datang aja kamu gak ngasih minyak-minyak kepadaku. Tapi perempuan ini dari awal dia menghampiri, dia sujud, nangis tanpa henti. Perempuan ini
tahu bahwa dari semua kebencian yang dia dapatkan dari banyak orang, ada satu hal yang dia bisa lakukan, yaitu sujud di kaki Yesus, sujud di kaki Sang Juru Selamat. Mungkin dia nothing tulus, yang penting aku datang, aku minta didoakan, ya kan? Sama kayak hamba Tuhan datang minta didoain gitu kan. Dia datang minta didoakan. Tapi mungkin apa yang dia harapkan, dia mendapatkan lebih dari apa yang dia pikirkan. Yesus menerima semua yang dia perbuat. Mungkin itu adalah minyak wangi yang dia beli dengan uangnya mungkin pol-polan, yang mahal yang dia bisa beri dari semua apa yang dia punya. Tapi dia tahu bagaimana memperlakukan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tunduk di bawah kaki Yesus. Dan akhirnya apa? Perempuan ini menerima pengampunan. Diampuni dosa-dosanya. Kadang judgement, kadang omongan-omongan yang hadir di telinga kita itu bikin kita banyak mikir. Kita nggak layak lah, atau kita nggak pantas untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan karena kita adalah manusia berdosa. Ingat, kita punya anugerah, kita punya kasih karunia yang Tuhan beri, saudara. Nobody's perfect in this world. Nggak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan, all out, mempersembahkan yang terbaik, bukan pura-pura, tapi benar-benar yang terbaik dari hidup kita yang kita beri buat Tuhan. Apapun yang bisa kita kasih hari-hari ini, persembahkanlah untuk Tuhan. Hidup kita, hati kita itu hal yang paling simple yang bisa kita beri buat Tuhan every day, hari demi hari. Bangun tidur berdoa, Tuhan aku berikan hidupku, hatiku, pikiranku, biar hari ini semuanya berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Itu hal yang paling simpel yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, saudara. Apalagi yang bisa kau gali dari hidupmu yang ada padamu, kau berikan buat Tuhan. Setiap talenta, setiap kebisaan, persembahkan itu untuk Tuhan. Hari ini, coba cek di hati kita. Apakah sudah kita giving the best to Jesus? Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tadi kita nyanyi, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Bahasa Indonesianya, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Benar? Sahabat saya, ini bukan cuma soal lirik lagu. Tapi ini menjadi persembahan kita. Kita berkata, Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Inilah yang bisa kita perbuat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari persembahkan hidupmu, hatimu, jiwamu, pikiranmu, semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar hari demi hari kita dituntun oleh kuasanya. Amin. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan mencerminkan siapa yang tinggal di dalam hati ini. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat dalam hidupmu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan kata lain, kamu mempersembahkan semua dari hidupmu, kamu perbuatlah untuk Tuhan. Yang kamu lihat adalah Tuhan, bukan manusia. Sering dengar bahwa manusia kadang bikin kita kecewa, benar? Tapi Tuhan tidak akan bikin kita kecewa dalam kehidupan ini.
Mungkin memang waktunya yang kita nggak bisa prediksi. Tapi percayalah, ketika kita mencari, kita akan mendapatkannya. Amin. Kita mengetok, maka pintu akan dibukakan buat kita. Perbuatlah apa yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Pelayanan yang sebenarnya adalah ketika kita pulang dari tempat ini, saudara. Dalam keluarga kita, dalam keseharian kita, itu yang Tuhan perhatikan dari surga. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo. Saya pun masih belajar giving my best untuk Tuhan. Saya ini kadang suka tidak bersyukur ya. Ini kelemahan saya. Suka ngeluh ya kan. Ya itu hal yang wajar dalam manusia. Tapi saya mau belajar mengurangi semua itu dan mau belajar untuk memberi yang terbaik. Apa yang bisa saya kasih, saya berikan untuk Tuhan. Talenta yang saya punya, kebisaan yang saya punya, saya kasih buat Tuhan. Hari-hari ini ayo cek dan recheck dalam hidup kita. Bukan cuma di saat kita lagi di dalam gereja dan pelayanan, tapi ini pun berlaku dalam keseharian kita, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Give the best to Jesus. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Sebab saya mau tanya, siapa yang sudah terima kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Tuh hampir 85% ya. Bahkan hampir 95% sudah menerima kebaikan Tuhan. Maukah kita kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Saudara sudah diberi banyak contoh bagaimana untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Salah satu tes ya supaya kita itu bisa mengerti, tadi banyak contoh, tapi satu tes yang kita akan adakan dalam hidup kita adalah begini. Apa yang menjadi milik kita secara favorit ya. Sebenarnya itu milik kita, itu merupakan suatu favorit kita, itu merupakan kesukaan kita, itu merupakan suatu harta satu-satunya lah dapat dikatakan. Itu bukan merupakan suatu harta yang secara materi ya. Apapun yang menjadi sesuatu hal yang menjadi kebanggaan kita, nah kalau kita bisa berikan kepada Tuhan dengan cara apa? Kan kita nggak ngelihat Tuhan, ya kan? Kepada orang-orang yang sebenarnya membutuhkan, saya butuh, tapi anak ini butuh. Nah, kita akan berikan yang terbaik, gitu. Ya. Saya kemarin baca suatu artikel yang bagus. Ini seorang pengusaha lah. Sekarang udah jadi pengusaha, sudah kaya banget, ya. Dia pada suatu saat di rumahnya, keluarga ini keluarga yang cukup nggak mampu ya. Suatu saat mamahnya ini ngupas mangga. Semua anaknya dibagiin karena anaknya banyak. Jadi dia itu mangga satu dibagi, tinggal bijinya. Nah, anak ini ngomong sama mamahnya, "Mah, kenapa sih mama itu nggak makan dagingnya? Mama kok makan sisa-sisa yang ada di bijinya?" Lalu mamanya bilang, "Ya ini yang paling enak," kata mamanya gitu, "ini yang paling enak." Lalu anak itu ngomong, "Mah, kenapa yang paling enak malah dimakan sama mama?" Gitu. Mamanya tersenyum. Dan senyuman itu tidak bisa diterjemahkan sama si anak. Ya. Mamanya tersenyum, tapi dia nggak bisa menerjemahkan kenapa mama tersenyum. Artinya mama tersenyum itu apa? Nah, itu dibuat suatu kehidupannya sampai dia menjadi sukses. Ya. Setelah dia sukses, lalu dia itu jadi kan berarti jadi orang tua kan dia.
baru terjawab. Dia ngomong, oh berarti mama itu mengorbankan yang sebetulnya yang dia mau yang dagingnya dikasihkan ke kita sebagai anak-anaknya. Mama cuma makan yang sedikit ini. Sebenarnya mamanya kepingin untuk memakan dagingnya. Tapi mama itu mau berkorban sampai mengorbankan dirinya. Biarlah anak-anakku yang makan enak, aku makan ini. Ini pun aku sudah merupakan ini yang terenak buat saya. Nah, dari situ lalu dia merasakan bahwa inilah yang namanya giving my best. Jadi mamanya benar-benar memberikan yang terbaik buat anaknya, walaupun sebetulnya itu bagian dia yang harus makan, tapi dia berikan kepada anak-anaknya. Ini salah satu penjabaran daripada apa yang Bum tadi katakan. Ya, kalau kita bisa mengorbankan sesuatu yang sebenarnya menjadi hak kita dan kita bisa memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu giving my best juga. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih buat firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan segala sesuatu buat kami. Engkau mempunyai yang terbaik, yaitu duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi Engkau mengorbankan itu semua hanya untuk kami. Buat kami mengerti Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti jejak yang Engkau sudah lakukan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan. Siapkan hati kami untuk sebentar sore, di mana tim daripada Moreserolo akan datang untuk melayani di tempat ini. Engkau siapkan hati kami. Apa Tuhan yang Engkau sudah siapkan buat kami memakannya Tuhan. Siapkan hati kami, jiwa kami dan pikiran kami. Buat kami menyembah Engkau sebentar sore. Buat kami mempersediakan diri kami untuk kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Berkati ibadah sore nanti ya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Berkati jemaat-Mu yang akan datang Tuhan. Penuhkan tempat ini dengan jiwa-jiwa, baik jiwa yang lama maupun jiwa yang baru. Biar tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala beban-beban doa kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengambil alih akan semua beban kami. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri. Kalau kami saat ini kuat, kami tahu bukan karena kekuatan pribadi kami. Karena ada kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan untuk kami dapat menjalani hidup ini hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Dan buat kami punya pengharapan yang tidak akan dapat hilang. Pengharapan kami adalah pengharapan yang mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Kami sangat percaya Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah Engkau kecewakan. Oleh karena itu kami mau menyerahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu. Ini waktunya Tuhan Engkau menjamah akan tempat ini. Kami sungguh berdoa Tuhan. Surga menyentuh bumi di tempat ini. Engkau lakukan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini Tuhan.
Engkau lakukan perkara-perkara supranatural di tempat ini. Dan Engkaulah yang akan melakukan perkara-perkara yang di luar daripada nalar kami. Engkau akan lakukan di tempat ini. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Begitu juga untuk doa 15 jam pemulihan Pondok Daud terakhir pada tahun ini. Kami berdoa ada terobosan terjadi. Semua masalah dalam hidup kami akan terselesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu dan apa yang Engkau katakan the new beginning akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, kami minta ini terjadi bagi setiap pribadi kami Tuhan. Bukan hanya beberapa orang yang mengalami, tapi kami ingin Engkau melakukan hal ini buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini, biarlah hati kami, tembok-tembok kami yang belum ditutup, masih ada banyak lubang, Engkau sendiri akan menutupnya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa tetap mau menyerahkan semua urusan Pelkada. Engkau yang akan menolong 38 provinsi Tuhan. Engkau yang akan terus melakukan, memilihkan pemimpin-pemimpin yang pas di hatimu, yang mau memajukan daerahnya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mau menyerahkan pemerintahan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus beracara sampai 5 tahun ke depan tetap ada dalam kendali yang daripada-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang terus beracara dalam hidup kami masing-masing. Sehingga Engkau memberikan daya tahan tubuh yang baik. Engkau memberkati akan kami. Engkau lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam keluarga kami. Kami juga berdoa pada saat ini buat lawatan-Mu Tuhan. Lawatan akan terjadi dalam tahun depan ini. Berikan kepada kami suatu visi dan misi, supaya lawatan terjadi di pulau-pulau, bahkan di seluruh benua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan perkara yang baru, bahkan bukakan ladang-ladang yang baru. Engkau akan membuat sesuatu hal yang membedakan antara kami dengan yang lain. Terima kasih Bapak, kami percaya ini akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, ini minyak surgawi, ini minyak keajaiban, ini minyak supranatural buat kami percaya Tuhan, bahwa perkara supranatural akan menjadi milik kami, menguasai seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi seperti yang Engkau mau. Kami olesi mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Semua ada dalam kekuasaan supranatural. Minyak keajaiban menyelubungi seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau akan mengadakan perubahan dalam hidup kami. Minyak supranatural akan mengubah kami, menjadikan kami menjadi orang yang benar karena Engkau yang membenarkan kami. Hari ini juga kami percaya tangan ini adalah tangan yang diurapi dengan minyak supranatural.
Kaki kami Tuhan diurapi dengan minyak supranatural. Biar perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersamamu Tuhan. Berjalan dalam supranatural, melakukan segala pekerjaan kami dalam supranatural. Dan kami akan menikmati perkara-perkara yang supranatural. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.